Baik teman-teman, tidak terasa waktu telah berlalu yang membuat kita akhirnya harus kembali ke rumah masing-masing dan kita harus berpisah untuk hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan selama 2-3 hari di sini benar-benar bisa menjadi manfaat bagi teman-teman dan kita semua. Teman-teman, mungkin secara pribadi selama 2 hari ini banyak sekali saya memandu acara, mungkin banyak perilaku saya yang kurang sopan dan mungkin tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berharap teman-teman yang sudah bergabung menjadi warga BSM ini bisa menjadi pejuang-pejuang di wilayahnya masing-masing yang bukan hanya memikirkan diri kita sendiri tetapi memberikan dampak yang baik bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar kita. Teman-teman, saya juga mewakili panitia yang bekerja di sini. Apabila dari penerimaan, pendaftaran, sehingga pelaksanaan pelatihan selama 2 hari ini, kami menyadari banyak sekali kekurangan dari kami. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga Bapak Ibu semuanya ridho dan memaafkan kesalahan-kesalahan kami. Bapak Ibu, kita jangan bersedih ya. Walaupun kita berpisah, ini sebenarnya adalah awal untuk kita terus berjuang di dalam bidang pertanian ini. Saya mau mengucapkan kata-kata tapi Pak Bayu udah senyum-senyum. Saya jadi lupa. Pak. Udah saya hafal dari tadi malam. Aduh. Oh enggak, saya enggak bersedih Pak. Saya tuh malah terbiasa mengurai kesedihan orang-orang gitu. Ya di sini saya banyak bukan mikroba. Bercanda biar jenengan enggak suntuk ya. 2 hari kon lungguh ya itu. Ya kita minta perwakilan 3-5 orang mungkin. Karena tadi saya kata-kata saya udah lupa, mungkin nanti kalau ingat saya ucapkan lagi. Monggo silakan maju ke depan untuk menyampaikan pesan dan kesan mungkin untuk Pak Bayu, untuk kita maupun untuk teman-teman di sini semua. Karena walaupun pelatihan ini berakhir, tetapi grup jangan sampai berakhir ya. Tetap kita hidupkan terus, komunikasikan dengan teman-teman yang lain, kegiatan teman-teman dalam mempraktekkan hasil dari pelatihan ini selalu di-share di grup supaya teman-teman lain juga tahu, kita juga tahu. Kemudian ini nanti kita kasih link untuk masuk ke grup alumni, tapi ya memang sudah banyak banget isinya, boleh masuk ataupun tidak. Tetapi memang kita buat aturan-aturan ya tujuannya supaya semuanya bisa nyaman berada di dalam grup. Gitu ya. Baik, monggo silahkan sinten ingkang badhe. Pak Lurah. Semoga salajengipun badhe atur pambagyo. Ngapunten Pak. Ampun misuh nggih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Bayu yang kami hormati, Pak KB, Pak Mbah Bam, dan semuanya saja keluarga BSM, dan juga Bapak Ibu semuanya, keluarga kami yang baru, dan semoga selamanya kita tetap bersatu di bawah bimbingan Pak Bayu. Sehingga sekali lagi yang saya harapkan tetap nanti komunikasi terus Pak Bam. Kami tetap butuh bimbingan, dan kami juga mewakili teman-teman selama 2 hari di sini. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, bahkan memori ini sampai penuh. Karena sebenarnya hanya 2 giga, jadi, tapi yang harus dimasukkan 8 giga. Jadi ini sebenarnya sudah demensia, jadi memori-memori ini sudah mulai keluar dari otak ini. Karena ruang memorinya udah penuh banget ini Pak. Sehingga izinkan kami untuk kembali ke keluarga, ngecas segalanya. Ya, semoga saja nanti kalau ketemu senyum istri dan anak-anak kita kembali bahagia. Dan yang kedua, semoga nanti kita juga teringat senyumnya Mbah Doni. Dan insya Allah Mbah Doni nanti juga mau mengaplikasikan Mbah, setelah diterapi ternyata bedanya seperti apa, ngoten nggih Mbah? Insya Allah nggih. Nek kayu jati ini luwih tua, luwih apik biasanya. Jadi ini saja Pak, nanti kalau kebablasan pasti refleks misuh saya keluar. Karena nggak bisa tidak, itu sudah menjadi refleks saya. Pokoknya refleks yang asu itu nggak bisa kami tinggalkan. Ya. Oh iya Pak. Ya. Demikian. Pokoknya sekali lagi matur nuwun, ilmunya semoga bermanfaat, dan doakan kami semoga petani kita segera sadar akan kemandirian. Dan kami juga butuh nanti dari Bapak Ibu semuanya, kita saling support untuk kemajuan kita bersama. Yang jelas kami juga berharap Bapak Ibu semuanya nanti kalau tindak Gunung Kidul mampir saja di tempat kami Pak. Ada kuliner-kuliner yang ekstrim Pak, ngeresak ke walang ada, ngeresak ke ungkrung ada, ngeresak ke tawon yang kemudian dimasak botok juga ada. Jadi, proteinnya tinggi Pak, bikin kering itu. Ya. Jadi sekali lagi, ampun kesupen kalau di Wonosari di Gunung Kidul mampir di gubuk kami. Kalau di tempat kami biasanya juga ada nama Sikit dan juga ada nama Waki. Jadi kalau di sini ada Mbah Bam, di sana ada Mbah Waki. Yang alhamdulillah lahirnya juga hari Waki. Boleh nanti lihat di medsos saya, nggak perlu di like karena saya nggak punya apa-apa. Waki Daksin harga ngoten nggih Pak Bayu, ngoten saged matur kathah Pak. Ya Allah, kami segera berpisah, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Le, tak tompo laporanmu. Oke. Monggo selanjutnya. Ada lagi biasanya 3 orang, 4 orang, mosok 1 orang aja. Mbah Doni, monggo. Susah. Monggo, enggak apa-apa. Monggo. Nah, ini dari luar Jawa, wis. Matur nuwun Pak. Matur nuwun Pak Bambang, matur nuwun Pak Bayu, matur nuwun Pak KB. Nggih. Saestu matur ageng panuwun dhateng kersanipun Gusti ingkang akarya jagat. Loh, ora sida aku nek ngono. Loh, jadi mboten. Lah wong Sumatera aku malah dadi nggih. Nyuwun pangapunten niki gandeng niki majemuk seluruh Indonesia, wonten Bali, wonten Jakarta, mboten ming wong Jawa. Bahasane campur-campur mawon nggih. Ya, basa Jawa, basa Indonesia mboten napa-napa ya. Terima kasih. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan yang mana telah meringankan langkah kami
yang penuh dengan perjuangan dari Rio Pekanbaru sampai ke tempat ini ya, dengan proses yang begitu sulit menurut saya. Saya pikir gampang Pak, begitu daftar masuk, tapi ternyata enggak gitu loh. Nah itu yang menjadi kesan bagi saya tuh. Saya rasa sama mungkin ya Pak ya, Bapak juga, Bapak Ibu juga sama ya. Mungkin ini enggak tahu adminnya siapa, kayak Pak Bambang mungkin enggak kira-kira. Jadi yang cancel Pak Bambang. Enggak apa-apa, tapi terima kasih. Hal ini adalah merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya. Bukan hanya ilmu yang saya dapat, di sini saya dapat saudara-saudara baru ya, teman-teman seluruh Indonesia, dari Bali ya, dari Jakarta ya, dari mana-mana ada berkumpul di tempat ini ya. Terima kasih. Memang sebenarnya seumuran kami ini, kata Pak Lurah tadi, memorinya itu tinggal 1-2 giga Pak. Itu betul ya kan, karena memang keadaan kami yang begitu semangat sebenarnya ya kan, seumuran kami yang umurnya sudah 50 lebih ya kan, cucunya sudah 3 gitu loh ya. Jadi kan masih ikut pelatihan dan seakan-akan mau memperjuangkan ya diri kita, tetapi seperti dari awal perkenalan kita ya, saya hanya mau mengabdikan diri dan mengedukasikan apa yang saya dapat kepada anak-anak kita dan juga kepada lingkungan kita terdekat ya, yang mana notabene di daerah kita itu untuk pertanian seperti yang diajarkan ini masih sangat awam Pak, terus terang saja, karena basicnya orang-orang kita itu adalah perkebunan. Bukan perkebunan, tetapi perkebunan pun ya tinggal memiliki karena ada yang mengerjakannya, begitu ya. Jadi istilahnya kalau orang Jawa itu gerek ngemplok. Nah, jadi artinya sudah ada yang menyediakan gerek ngemplok. Artinya ya gerek ngemplok seperti kami ya, sebagian ada peninggalan orang tua jadi gerek ngemplok. Jadi proses itu ada sebagian besar yang tidak mengikuti. Nah, termasuk kami yang saya tanyakan kepada Pak Bayu itu, kami juga tidak tahu gitu loh. Jadi karena kalau mau seperti lahan di tempat kami itu kan bermacam-macam. Ada lahan daratan, ada juga lahan daratan tapi gambut. Nah, itu proses yang berbeda ya. Terima kasih kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami. Kalau nanti ada yang jalan-jalan ke Rio Pekanbaru, silahkan mampir, tepatnya di daerah Kandis. Tidak susah mencari kami, gampang. Kalau sudah keluar exit tol itu kota Kandis, nanti di situ WA saja atau kring saja, itu pasti sampai. Nah, dari jalan tidak begitu jauh ya, pinggir jalan kayak seperti ini, jadi nggak begitu susah gitu ya. Ada nanti ada, pokoknya kalau Google Map nanti saya kirim langsung ketemu gitu ya. Terima kasih juga kepada panitia yang memberikan minuman yang selama ini tidak pernah kami minum Pak. Ya itu kan, apa itu, entah namanya macam-macam tadi ya. Nah, itulah yang menjadi kebanggaan bagi diri saya. Itulah kesehatan yang sesungguhnya yang akan kita cari, kita dapat. Nah, kalau seumuran kita ikut pelatihan yang tujuannya menjadi miliarder, ya kalau memang itu rezeki, syukur, puji syukur kepada Tuhan. Tetapi jika tidak, paling tidak kesehatan yang kita dapat itu yang lebih baik dari BSM, kan begitu. Ya tentunya seperti itu ya. Saya tadi pernah ngobrol kepada teman-teman juga, bapak-bapak sebagian. Ya, yang kita cari di sini adalah belajar kesehatan melalui pertanian. Ya, kalau mau kesuksesan yaitu urusan Tuhan. Nah, tapi kalau seumuran kita ini ya sudah 50 lebih, kalau kita diberikan umur panjang kepada Tuhan, misalnya paling banter 70 atau 80, tinggal ngitung tahun Pak, Bu.
Ya kenapa? Yang hadir di sini rata-rata sudah 50-an lebih ke atas, yang muda-muda 1-2 loh kayaknya kan begitu kan. Ya itu betul. Ya kan, jadi saya bilang begini, kalau saya mau mati ya nggak apa-apa, tapi jangan mati sakit, matinya mati sehat. Itu maksud saya. Makanya kita bergabung di BSM saat ini. Sekian dan terima kasih, Pak. Saya jadi kepikiran mati sehat itu yang kena bom. Monggo selanjutnya ada lagi 3 orang lah paling enggak. Cukup ya. Baik. Takutnya memorinya over tadi berdua. Baik Pak. Terima kasih. Selanjutnya monggo ke Pak KB untuk memberikan kata-kata mutiara. Monggo. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, wabil khusus guru saya Pak Bayu, rekan kerja kami Pak Bambang, dan Bapak Ibu semua yang hadir di kesempatan pelatihan 2 hari di Pertanian Terpadu BSM ini. Sebuah kebanggaan buat kami Bapak Ibu, dan sebuah kebahagiaan juga kami dapat bertemu dengan Bapak Ibu semua, orang-orang yang luar biasa, orang-orang hebat, orang-orang yang masih peduli terhadap masyarakat, terhadap pertanian, terhadap bangsa ini. Ini adalah sebuah pertemuan yang ya sudah ditakdirkan buat kita mungkin menjadi bagian dari perjuangan bersama beliau membangun pertanian terpadu ini Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, kami dari saya sendiri khususnya tentunya selama mendampingi Bapak Ibu menyampaikan materi-materi, juga mendampingi dalam prakteknya, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, menyinggung Bapak Ibu semuanya, dari hati yang paling dalam kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak Ibu memaafkan semuanya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, tidak ada yang bisa kami sampaikan lagi. Kami sudah bangga sekali pokoknya ketemu dengan Bapak Ibu, bahagia. Bapak Ibu menjadi bagian keluarga besar dari BSM. Kita selalu dipertemukan dengan teman-teman baru, saudara-saudara baru, dan alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki angkatan yang ke-16 Bapak Ibu yang ada di Telomoyo ini. Kalau setiap angkatan rata-rata 50 orang saja Bapak Ibu, berarti sudah 800 orang. Saya punya sahabat baru, saya nambah saudara baru di pelatihan ini Bapak Ibu. Ini yang membuat saya sangat bersyukur sekali menjadi bagian dari gerakan pembangunan pertanian di Indonesia ini Bapak Ibu. Yang terakhir, kami hanya bisa mendoakan buat Bapak Ibu semua, semoga kehadiran Bapak Ibu membawa masalah yang dibaca, yang sudah disampaikan dengan Pak Bayu, kemudian yang sudah dijawab, bisa dipraktekkan di tempat Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu bisa sukses, kemudian sehat sekeluarga, tercapai semua yang dicita-citakan. Mari kita tundukkan sebentar Bapak Ibu, kita berdoa semoga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai sesuai dengan harapan kita semuanya. Al-Fatihah. Selesai Bapak Ibu, alhamdulillah kami tidak bisa memberikan apa-apa kepada Bapak Ibu semuanya. Ya selamat jalan, mungkin kembali lagi keluarga masing-masing. Salam buat keluarga Bapak Ibu semuanya, salam persaudaraan dari kami. Terima kasih, saya Heru Bahri Priyono, mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah, waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya monggo Pak Bayu. Kita lanjutkan materi berikutnya. Monggo Pak Bayu untuk menyampaikan
bukan kata-kata terakhir ya, maksudnya pesan-pesan untuk teman-teman. Bapak Ibu begini, Pak Bambang ini adalah salah satu, boleh saya katakan anak ya, yang paling berhasil. Gitu. Saya mengajari pertanian ini Bapak Ibu, kami punya pasukan 1.500-an orang sebenarnya dari BSM inti ya. Tetapi ketika kita mengajak ke sektor pertanian, susahnya minta ampun. Saya ngajari pertanian itu tim kami sendiri mulai tahun berapa Pak Bambang ya? Mulai 2015 mungkin ya. 2015, berkali-kali kita adakan pelatihan, berkali-kali kita bimbing, tidak berhasil Bapak Ibu. Ini jujur gitu loh. Nah, saya sendiri terus terang kesulitan. Kami sudah punya pasukan yang cukup banyak, Jawa Timur, Jawa Tengah hampir merata. Hampir semua kecamatan kita sudah ada tim. Tetapi itu pun tidak berhasil. Karena apa? Tidak semua orang terpanggil di sektor pertanian. Karena itu kami punya prinsip Bapak Ibu, kalau macan mati meninggalkan apa? Belang. Gajah mati meninggalkan? Manusia mati meninggalkan apa? Tinggalkan nama baik. Kalau boleh saya katakan tambahi lagi, tinggalkan warisan yang baik buat anak-anak kita. Warisan yang paling benar hanya satu Bapak Ibu, ilmu. Ilmu itu berarti kita memposisikan diri kita sebagai betul-betul sebagai orang tua yang bisa menjadi guru, digugu lan ditiru. Nah, terus Bapak Ibu, tugas kami, saya secara pribadi dengan tim, kami kepingin ilmu pertanian ini betul-betul menjadi pengaruh yang besar. Kami punya prinsip, ketika kondisi susah, kita harus membangun. Saya ulangi ya, minta tolong. Ketika dalam kondisi susah, itulah waktunya membangun. Hari ini Bapak Ibu, dunia sedang mengalami masa-masa susah. Indonesia juga masuk dalam masa-masa susah. Kalau prinsip kami, di saat orang lain bilang susah, itu biasanya mengeluh atau bagaimana? Mengeluh. Kalau mengeluh efeknya apa? Diem atau bergerak? Diam, protes, marah. Tetapi kalau kita menjadi orang-orang yang bijaksana, di dalam kondisi yang susah, kita harus membangun. Di tempatnya Bapak Ibu yang paling susah, yang paling ekstrim, yang paling berat, ekonomi, lokasi, lahan, cuaca, justru disitulah tempat kita harus membangun. Kita melewati masa-masa sukar ke depan adalah momentum. Karena apa? Kalau mau menjadi pahlawan, ini adalah waktunya Bapak Ibu. Saya tegaskan, kalau mau menjadi pahlawan, ini adalah waktunya. Nggak usah mikir orang lain dulu, pikirkan keluarga kita masing-masing, pikirkan saudara-saudara kita masing-masing. Kami orang biasa, saya orang biasa, mulai dari nol. Pak Bambang ini, boleh Pak tak kasihkan contoh lagi Pak? Pak Bambang ini pernah Bapak Ibu, gara-gara saya jadikan contoh itu, rumahnya itu sampai di-search di Google. Apakah benar sih Pak Bambang itu miliarder? Begitu loh Bapak Ibu. Sampai dilihat, Pak ini rumah sampean ya? Sampai begitu loh Bapak Ibu. Kami bukan orang-orang hebat. Pak Bambang dulu tukang ojek Bapak Ibu pertama. Habis tukang ojek pernah jadi kuli aspal ya Pak ya. Kuli aspal jalan Bapak Ibu. Terakhir gabung di saya itu tukang potong rambut. Nah, saya minta maaf. Orang biasa atau orang luar biasa? Bukan, latar belakangnya orang biasa atau orang luar biasa? Biasa. Saya minta tolong, apapun kondisi Bapak Ibu hari ini, asalkan cuma satu Bapak Ibu, bergerak, melakukan, bertindak, mengerjakan. Dan itu akan mencapai titik yang maksimal. Saya senang dengan Pak Bambang, bangga dengan dia ini, walaupun agak menyakitkan ya. Satu-satunya anak buah saya yang berani protes ke saya cuma dia.
seringkali ngeyel kadang-kadang di depan gitu loh. Tapi enggak apa-apa, ngeyelnya bagus, ngeyel di depan tapi nurut di belakang. Daripada ya di depan tidak di belakang. Betul ya? Daripada pakai blangkon lebih baik enggak usah pakai apa-apa. Semua yang Bapak Ibu pelajari hari ini juga sama. Kita sudah menyelesaikan satu fase semuanya. Dan sebenarnya kalau boleh saya katakan Bapak Ibu sebagai orang-orang yang terpilih, Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa. Berani datang ke sini, berani bayar pelatihan, berani korbankan waktu untuk bersama-sama dengan kita. Ini adalah hal yang luar biasa. Dan saya menghargai itu, karena itu saya berusaha semaksimal mungkin memberi pelayanan terbagus buat Bapak Ibu. Kunci saya cuma satu, tujuan saya cuma satu. Kalau Bapak Ibu mau menjadi orang yang berpengaruh, jadilah orang yang berhasil. Kalau Bapak Ibu belum berhasil, ngomong A sampai Z nggak akan didengarkan orang. Betul atau betul? Saya minta tolong, kejarlah apa yang kita lakukan. Buktikan apa yang sudah saya omongkan. Kalau ketemu kendala, tolong komplain. Tolong protes. Tolong sharekan. Supaya apa? Supaya kita ketemu solusi. Karena apa Bapak Ibu? Bangsa kita lagi membutuhkan figur. Bangsa kita butuh contoh hari ini. Karena itu ketika jadi pemimpin saya ngajari kemarin, bukan ngajari bagaimana. Itu sebenarnya menohok sekali loh. Jadi bupati modal 1 kilo jagung itu menohok atau tidak Bapak Ibu? Penting di 1 kilo jagungnya atau di dampaknya? Di dampaknya. Saya minta tolong dengan sangat, Bapak Ibu harus berhasil. Kerjakan semua step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan. Karena apa? Apa yang saya ajarkan itu ya di atas ya. Itu adalah benar Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kenapa saya mau minta tolong mulai dari yang kecil. Dilihat di daerah Bapak Ibu hari ini minta maaf, lebih banyak yang berhasil atau lebih banyak yang gagal? Kalau Bapak Ibu mulai dari yang besar, yang gagal ini minder nanti lihat Bapak Ibu. Akan berkata, iya kamu sudah berhasil, iya kamu punya uang, iya kamu punya kemampuan. Sekarang ayo kita kosongkan diri sama-sama. Untuk menjadi pemimpin itu Bapak Ibu memang kelihatannya di atas. Tapi sebenarnya seorang pemimpin itu adalah yang siap memberikan punggungnya untuk memikul orang yang dipimpinnya. Setuju atau tidak? Pelayan, abdi, hamba. Seorang pemimpin itu adalah hamba. Dan saya minta tolong jadilah pemimpin di tempatnya masing-masing. Dengan cara apa Bapak Ibu? Memberikan contoh. Memberikan contoh itu yang kita terima cuma 2 nanti. Yang pertama diolok-olok. Dan yang kedua dikatakan gila. Cari repot. Tetapi tidak masalah. Orang yang sadar, orang yang waras akan berpikir positif. Kalau ketemu kondisi tidak baik, cuaca yang tidak baik, apalagi ini ekstrim-ekstrim semua ini. Kondisi dalam pertanian juga tidak baik. Kemudian kita tidak berubah, ini konyol. Karena itu saya betul-betul berharap, minta tolong, kerjakan step by step. Tidak peduli berapapun modal Bapak Ibu. Kalau dengan teori yang sudah saya ajarkan 2-3 hari ini Bapak Ibu perlu modal besar atau modal kecil? Kecil. Hanya benih. Benih itu artinya apa? Besarnya itu adalah sudahlah alam yang membuat besar, waktu yang membuat besar. Modal kita cuma tekun, setia. Masalah jangan ditanya, masalah pasti banyak. Tantangan pasti banyak. Tapi prinsip saya secara pribadi, di tengah-tengah masalah selalu muncul berkah. Di tengah-tengah kesulitan selalu muncul terobosan. Dan itu menjadi satu keyakinan bagi saya secara pribadi. Saya mengerjakan pekerjaan ini sudah bertahun-tahun Bapak Ibu. Ini bukan pekerjaan kemarin, ini sudah bertahun-tahun. Dan hampir semua minta maaf, apa yang saya lakukan hanya untuk sosial. Apa yang saya lakukan saya tidak pernah berpikir untuk apa yang saya dapat.
Jadi semua itu hanya niat saya hanya untuk pengen berbagi saja. Dan saya heran satu gitu loh. Dengan Bapak Ibu datang sampai sudah datang sekian ribu orang. Sudah hampir 1 tahun. Besok tanggal 7 ini angkatan persis 1 tahun Bapak Ibu. Ayo kita nalar sama-sama. Pelatihan berbayar, daftarnya susah, daftarnya antri, sampai setahun full belum ada libur. Itu konyol atau gimana kira-kira? Aneh enggak kira-kira menurut Bapak Ibu? Aneh. 1 tahun Bapak Ibu kita belum stop ini. Kalau boleh saya katakan kita ini 1 tahun belum istirahat ini. Kita full. Dan yang saya heran satu, betapa ketika kita melakukan apa yang benar, selalu terbuka jalan keluar. Saya minta tolong, orang Indonesia ini luar biasa. Tanahnya subur. Mataharinya full, pasarnya luas. Cuman kan yang kurang satu, kreativitas. Betul ya? Saya minta tolong, Bapak Ibu lah yang akan menjadikan tempat-tempat di mana Bapak Ibu akan menjadi tempat-tempat guru mengajar. Tempat-tempat di mana para murid, para santri akan datang belajar dan menemukan tujuan hidup mereka. Tujuan hidup itu hanya sepele. Tujuan hidup kita bukan menjadi kaya, Bapak Ibu. Tujuan hidup kita bukan menjadi sukses. Tujuan hidup kita cuma satu, melakukan tanggung jawab. Melakukan tanggung jawab itu fleksibel. Semua orang dipanggil dengan tanggung jawab yang berbeda. Semua orang dipilih dengan tanggung jawab yang berbeda. Saya tadi di belakang merenung gitu ya. Keluarga besar kita Bapak Ibu dari tempat pelatihan ini saja, di sini 16, di Banyuwangi 9, berarti sudah ada 25 angkatan ya. 25 angkatan, terus yang kedua satu, dengan berbagai macam background. Ini ketemu Pak Dokter, Bu Dokter, 2 dokter kita di dalam pelatihan ini sudah ada mungkin 6 orang mungkin ya. Jadi di grup itu ketika saya baca, mereka saling melayani, mereka saling menolong. Ada yang dari sarjana pertanian, peternakan, IT, teknik, dan macam-macam juga. Ada yang dari petani, ada yang bos besar, ada yang juga petani biasa. Tetapi kita tergabung dalam keluarga. Nanti Bapak Ibu akan tergabung di dalam grup besar. Saya akan mendampingi grup ini insya Allah sampai 3 tahun Bapak Ibu. Saya akan mempertanggungjawabkan semua ilmu yang saya bagikan. Saya akan membawa Bapak Ibu mudah-mudahan diberi kemudahan sampai semua menjadi miliarder. Sampai semua menjadi orang-orang sukses. Tapi ingat baik-baik, Bapak Ibu akan menjadi orang sukses bukan untuk Bapak Ibu. Sukses itu hanya titipan. Sukses itu hanya amanah. Sukses itu hanya tanggung jawab. Tujuan ketika kita sukses, saya minta tolong dengan sangat. Berikan punggungnya Bapak Ibu untuk menyukseskan orang-orang yang lain. Ajari di tempatnya Bapak Ibu masing-masing. Bimbing mereka, tuntun mereka, beri jalan, beri wawasan, beri sesuatu terobosan. Karena apa? Saya kepengen semuanya juga punya tempat rekreasi. Dan setiap orang yang datang mereka berkata, saya punya ide. Saya punya semangat lagi, saya punya harapan lagi untuk menjadi hidup. Dan sebenarnya itulah tujuan kita. Membuat anak-anak muda. Hari ini kira-kira Bapak Ibu ke depan pengangguran tambah banyak atau tambah sedikit? Mereka butuh makan atau tidak? Butuh makan. Hari ini mereka cuma berpikir bagaimana caranya saya bisa melamar pekerjaan. Tapi saya berharap dengan adanya Bapak Ibu di tempat masing-masing, orang-orang yang datang ke tempatnya Bapak Ibu akan berkata, saya bisa membuka lapangan pekerjaan. Berbeda konsep tidak? Berbeda. Apa yang Bapak Ibu lakukan mungkin dari hal sederhana, tapi percayalah. Percayalah. Ketika Bapak Ibu sudah pada waktunya, Bapak Ibu akan melewati satu masa, Bapak Ibu akan melihat ke belakang, dan sungguh Bapak Ibu akan menjadi jawaban bagi banyak orang. Kuncinya cuma 2 Bapak Ibu, saya minta tolong. Kuncinya cuma 2. Dengkulnya tidak boleh lincip. Baduknya harus sudah tumpul.
Kekuatan kita hanya di doa. Setiap masalah tolong berdoa. Karena apa? Ketika Bapak Ibu berdoa, di situ akan ada solusi. Perang kita terakhir melawan ateisme, melawan bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu adalah perang kita terakhir. Ayo saya minta tolong, selamatkan anak-anak muda. Selamatkan keluarganya Bapak Ibu masing-masing. Dari kesehatan ayo kita selamatkan. Dari pengetahuan kita juga selamatkan. Dari mental juga kita selamatkan. Dari jiwa kita juga bangun mereka bukan menjadi pecundang. Bukan menjadi buruh. Tapi mereka betul-betul menjadi pemimpin. Harapan saya satu, saya seorang pemimpin jiwa saya. Dan saya yakin Bapak Ibu ini adalah pemimpin-pemimpin yang telah terpilih. Karena apa? Prinsip kami pemimpin melahirkan pemimpin. Bapak Ibu mau jadi pemimpin masing-masing? Pemimpin tidak perlu jabatan. Pemimpin bukan hanya status. Kalau boleh saya katakan, kita tidak perlu jadi apa-apa untuk bisa berbuat apa-apa. Kita mungkin tidak perlu gelar apapun. Kita tidak perlu punya status jabatan apapun. Tetapi Bapak Ibu bisa memberi dampak ke masing-masing. Mimpi saya cuma satu, ketika saya tidur, ini yang membuat seringkali kadang-kadang saya menangis Bapak Ibu. Saya membayangkan satu, seandainya dari 1.500-an orang, 1.400-an orang ini Bapak Ibu, mereka Bapak Ibu semua mandiri, Bapak Ibu semua punya minimal 1.500, dan Bapak Ibu punya sawah sendiri. Semua masyarakat desa tidak usah disuruh, pasti datang dan menjadikan dirinya sebagai muridnya Bapak Ibu. Betul atau betul? Betul. Dan di tempatnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa ngobati banyak orang, bisa nolong banyak orang. Kenapa kok begitu? Penyakit nggak bisa kita hentikan. Penyakit tambah lama. Raksasa-raksasa yang dijual racun semua ini. Kalau kita tidak selamatkan dari bawah, siapa yang akan menyelamatkan bangsa kita? Minta tolong kalau lagu tadi, kalau pas nyanyi, kalau pas di sawah, pas di kebun, lagi susah tolong nyanyi lagu itu. Pas di jalan gitu puter lagunya gitu ya. Saya jamin Bapak Ibu bisa nangis di sana. Saya minta maaf juga Bapak Ibu, mungkin kata-kata saya menyinggung, keras. Kadang-kadang Bapak Ibu saya marah ya, nadanya agak tinggi gitu ya. Saya mohon maaf. Tidurnya bagaimana di rumah warga? Sudah bahagia atau tidak? 2 hari di sini sudah punya saudara atau belum kira-kira? Sudah punya saudara. Dan itu tidak akan pernah lupa sepanjang hidup. Ibu dokter itu ketika kemarin cerita, saya dulu pernah KKN di sana Pak. KKN-nya kan cuma sekali, ingatnya kan sampai hari ini. Betul ya? Ketika Bapak Ibu tinggal di rumah warga, memang minta maaf. Agak kotor, agak ya minta maaf sempit, kecil dan sebagainya. Tapi percayalah, itu pengalaman yang tidak pernah kita lupakan. Ketika Bapak Ibu pergi ke sini, oh ya saya dulu pernah di sini loh. Dan kami terbuka, keluarga kami, keluarga besar di desa ini juga terbuka. Silakan datang, pasti mereka juga katakan itu kan. Mengundang Bapak Ibu datang kembali kan. Karena apa? Ayo kita bangun. Dan hubungan silaturahim. Di dalam bisnis Bapak Ibu, bukan uang yang kita kejar, tapi keluarga, saudara. Hubungan silaturahim, itu yang harus menjadi nomor 1. Jangan pernah jadi marketing yang cuma jualan. Karena marketing membangun tembok. Tetapi ketika kita membangun hubungan persaudaraan yang saling menguntungkan, maka sampai kapanpun kita akan tetap menjadi saudara. 3 tahun ke depan saya berdoa Bapak Ibu akan menjadi orang-orang sukses. Punya pabrik, punya usaha yang bisa memberkahi desanya masing-masing, daerahnya masing-masing. Dan insya Allah mudah-mudahan kita akan stop kapan Pak? Desember dulu kita stop pelatihan? Awal Desember ya. Mudah-mudahan kalau awal Desember kita sudah stop, tidak ada setelah selesai pelatihan terakhir, nanti mudah-mudahan Januari dan seterusnya Bapak Ibu yang sudah praktek semuanya kita akan kunjungi. Yang di Sumatera kami bergurau sampai Pak Bambang. Kita nanti selesaikan Pak dari Lampung sampai Aceh Pak, mendarat Pak. Terus kita akan selesaikan Kalimantan, kita selesaikan semuanya. Sebagai wujud tanggung jawab kami. Untuk apa Bapak Ibu? Saya kepingin Bapak Ibu berhasil. Saya kepingin Bapak Ibu betul-betul berhasil.
Karena apa? Dampaknya akan menolong banyak orang. Mudah-mudahan itu menjadi doa kita bersama. Saya minta tolong semangat, jangan putus asa. Ketika Bapak Ibu ada masalah, ada kegagalan, cerita di grup. Saudara kita ribuan, kita akan saling support, saya percaya. Dan ini sebagai penutup saya Bapak Ibu. Ketika nanti pulang, saya yakin Bapak Ibu hari ini bingung semuanya. Sudah bingung atau belum? Sudah jelas apa yang dikerjakan atau tambah bingung? Nanti dibuat santai, dibuat rileks. Ini saya kasih kata kunci. Apa yang Bapak Ibu lihat setiap pagi, kerjakan. Dorongan di dalam hati, kerjakan. Terus ketika itu terlalu besar, kalau tidak ada di tempatnya Bapak Ibu, rem. Cuman itu saja. Yang ada kerjakan, yang tidak ada jangan dicari. Itu prinsipnya. Karena apa? Kita melihat dua kaki, yang satu visi, yang satu ambisi. Ketika ambisi berarti kita mencari yang belum ada. Tetapi ketika kita hanya mengerjakan visi, kerjakan apa yang ada. Kalau boleh saya katakan Bapak Ibu, jadilah hamba yang bodoh. Hamba yang bodoh itu begini loh, hanya mengerjakan apa yang disuruh oleh tuannya. Itu hamba bodoh atau pintar? Kalau hamba yang pintar kan mencari-cari apa yang tidak dikerjakan, betul ya? Kalau yang tidak dikerjakan saya jamin tidak akan berhasil. Tetapi ketika kita mengerjakan apa yang diperintahkan, saya jamin pasti berhasil. Itu dari saya Bapak Ibu, saya secara pribadi minta maaf dari tim, dari keluarga besar BSM, selamat datang. Mari kita membangun Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi untuk Pak Bayu. Saya itu walaupun sering bersama Pak Bayu itu memang selalu saya tunggu kata-katanya itu, yang bisa menyemangati. Baik teman-teman, kita akhiri perjumpaan kita di hari ini. Nanti kita berjajar di depan untuk bersalam-salaman seperti lebaran itu ya. Gitu ya, betul. Baik, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.